Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pertemuan ke-8 tentang pengelolaan kualitas lingkungan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi lingkungan, mulai dari definisi dan bagaimana pengaturan kaitan dengan sistem informasi lingkungan yang ada di Indonesia khususnya. Dan nanti kita juga sedikit membahas bagaimana penerapan dan bagaimana contoh-contohnya, contoh dari sistem informasi lingkungan yang ada di Indonesia. Secara definisi terlebih dahulu, sistem informasi lingkungan adalah suatu bentuk pengarsipan data secara digital, yang mana data tersebut diwujudkan dalam bentuk tabel, peta, grafik, gambar, dan ditambahkan juga deskripsi singkat mengenai berbagai komponen-komponen lingkungan yang digabungkan dengan model basis data atau database lingkungan. Jadi poin utamanya adalah pengarsipan secara digital komponen-komponen lingkungan di suatu database. Pengaturan terkait dengan sistem informasi lingkungan di Indonesia itu diatur Undang-Undang 32 tahun 2009, di mana dinyatakan bahwa sistem informasi lingkungan itu disusun secara terpadu dan terkoordinasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sampai dengan kabupaten dan kota. Di mana minimalnya sistem informasi lingkungan akan mencakup status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lainnya. Kemudian dalam sistem informasi lingkungan juga ditunjukkan atau ditampakkan bagaimana keragaman karakteristik ekologis atau ekosistem, kemudian bagaimana sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alamnya, dan yang terakhir bagaimana kearifan lokalnya. Ini jadi hal-hal yang perlu ditampilkan dalam suatu sistem informasi lingkungan. Kemudian melalui PP 22 tahun 2021 ada tambahan dan ada revisi terkait dengan sistem informasi lingkungan, di mana pada PP 22 tahun 2021 disampaikan bahwa sistem informasi lingkungan hidup merupakan suatu sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi. Di mana kombinasi antara teknologi informasi dan aktivitas tadi digunakan untuk mendukung operasional dan manajemen lingkungan hidup. Dalam suatu sistem informasi lingkungan hidup dibutuhkan adanya integrasi pemantauan lingkungan. Diharapkan dalam satu sistem informasi lingkungan hidup adanya integrasi pemantauan lingkungan, salah satunya pemantauan terkait dengan mutu air, dan juga terkait dengan udara ataupun air tanah. Kemudian dalam sistem informasi lingkungan hidup juga terdapat pelaporan pengendalian. Jadi pengendalian mulai dari pencemaran air, kemudian pencemaran udara hingga laut. Laut sendiri apakah dalam bentuk pencemaran ataupun kerusakan laut. Kemudian sebagai tambahan dengan dirubahnya izin lingkungan dengan perizinan usaha dan persetujuan pemerintah, maka harapannya di sistem informasi lingkungan itu juga sudah terintegrasi yang berkaitan dengan perizinan usaha dan persetujuan pemerintah. Kemudian dalam hal integrasi sistem informasi, karena di awal
Dalam suatu sistem informasi yang baik, dibutuhkan adanya integrasi, di mana penekanannya pada PP 22 dikatakan integrasi sistem informasi ini mencakup dokumen-dokumen lingkungan hidup, AMDAL, RKLUPL, sebagainya. Kemudian pelaporan persetujuan lingkungan, status lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, peta rawan lingkungan, kemudian mengenai pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Dan dalam pengembangannya nanti bisa jadi ditambahkan juga sistem-sistem informasi yang lainnya. Jadi misalnya terkait pengelolaan sampah, kemudian terkait pengelolaan limbah medis, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup tentunya. Kemudian yang menjadi tujuan utama kenapa perlu adanya sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Yang pertama adalah untuk mempermudah proses pelayanan dokumen, untuk mempermudah penyusunan dokumen, mempercepat proses penilaian dan pemeriksaan dokumen, mempermudah proses pelacakan. Jadi nanti dalam satu sistem informasi dokumen lingkungan hidup, baik masyarakat, penanggung jawab, maupun pemerintah mampu melakukan pelacakan data secara mandiri nantinya. Kemudian yang kelima, membantu pengambilan keputusan dalam penentuan kelayakan lingkungan hidup terhadap usaha atau kegiatan. Karena tadi karena sudah ada terintegrasi semua. Kegiatan apakah dia berkaitan dengan status lingkungan hidup suatu wilayah atau suatu daerah yang terkait peta rawan lingkungan, itu nanti akan sangat penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan kelayakan lingkungan hidup. Kemudian yang terakhir, yang keenam, tujuan sistem informasi dokumen lingkungan hidup adalah memfasilitasi keterbukaan informasi publik, baik dalam proses penilaian dan proses pemeriksaan dokumen. Kemudian, dalam satu sistem informasi dokumen lingkungan hidup, diharapkan menjadi suatu layanan publik yang menjadi basis data dokumen lingkungan hidup, dan dalam satu sistem informasi tersebut juga sudah ada web GIS-nya, jadi peta penyebaran yang berkaitan dengan dokumen lingkungan hidup yang nantinya disampaikan pada sistem informasi tersebut. Kemudian juga bisa ditambahkan standar persetujuan teknis, bisa juga menambahkan pengumuman rencana usaha atau kegiatan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup, dan yang terakhir penelusuran proses uji kelayakan, penilaian ataupun pemeriksaan dokumen. Selain itu, dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup, status lingkungan hidup di sini berkaitan dengan status lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah apakah gubernur, wali kota, bupati, yang memang memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau menyusun status lingkungan hidup suatu daerah. Yang disampaikan pada status lingkungan hidup itu yang pertama faktor pemicu perubahan lingkungan. Jadi di status lingkungan hidup diidentifikasi apa saja faktor-faktor pemicu perubahan lingkungan, kemudian tekanan penyebab perubahan lingkungan itu, kemudian bagaimana status dan kondisi lingkungan, ini berkaitan dengan pemantauan ya. Kemudian apakah sudah ada dampak terkait atau berkaitan dengan perubahan lingkungan tersebut. Yang terakhir, bagaimana responnya, bagaimana respon akibat adanya dampak perubahan lingkungan tersebut.
Kemudian terkait dengan status dan kondisi lingkungan, maka disinilah tadi yang dimaksud dengan perhitungan indeks kualitas yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah itu kualitas air, udara, air laut, tutupan lahan, ekosistem gambut, dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dimaksud dengan faktor pemicu perubahan lingkungan? Jadi tadi status lingkungan hidup itu berisi faktor pemicu perubahan lingkungan, tekanan penyebab perubahan lingkungan, status kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan kita melihat indeks kualitasnya. Nah, untuk faktor pemicu perubahan lingkungan, di sini yang menjadi pemicunya biasanya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi ataupun bencana. Kemudian yang berikutnya, jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat pertumbuhan ekonomi dan bencana. Yang berikutnya adalah tekanan penyebab perubahan lingkungan. Jadi ada beberapa tekanannya. Yang pertama bisa berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Yang kedua jumlah limbah yang dihasilkan. Ini nanti ada peranan dokumen juga. Kemudian emisinya, apakah emisi yang secara langsung atau secara tidak langsung dikeluarkan ke udara, air, ataupun tanah. Kemudian ada tingkat kebisingan, ada radiasi, dan yang terakhir adalah tingkat gangguannya. Setelah tadi apa saja faktor pemicu, kemudian yang berikutnya ada tekanan penyebab perubahan lingkungan. Yang berikutnya apa saja dampaknya, dampak perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. Yang pertama ya secara langsungnya terjadi perubahan lingkungan. Yang kedua dampak yang diakibatkan oleh sumber-sumber pencemar yang berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup. Yang ketiga daya dukung dan daya tampung. Keempat mengenai kebencanaan, dan yang terakhir adanya perubahan sosial dan ekonomi. Nah, berkaitan dengan sistem informasi pengelolaan limbah B3, dalam sistem informasi ini diharapkan adanya gambaran mengenai kinerja pengelolaan limbah B3, bagaimana penanggulangan kedaruratan limbah B3 dan non-B3, dan yang terakhir mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat adanya kontaminasi limbah B3. Sedangkan untuk sistem informasi peta rawan lingkungan, ini untuk memberikan gambaran bencana-bencana atau kerawanan-kerawanan yang mungkin muncul di suatu daerah. Contohnya terkait dengan kejadian banjir, besarannya, lamanya, longsor, kebakaran hutan, dampak dari perubahan iklim, atau mungkin dampak-dampak lingkungan lainnya yang menimbulkan kerawanan. Kemudian yang terakhir, mengenai pengawasan dan penerapan sanksi administratif, dibutuhkan integrasi pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi. Jadi integrasi di sini baik yang di pusat, di provinsi, kabupaten, dan kota, di mana sudah memiliki satu basis teknologi informasi yang sama. Dan informasi-informasinya akan berkaitan dengan ketaatan perizinan berusaha, tujuan pemerintah terkait dengan lingkungan, dan status tindak lanjut hasil pengawasan. Dua informasi ini penting karena dalam persetujuan usaha atau dalam pemberian izin terkait dengan usaha yang berkaitan dengan lingkungan, maka diperlukan adanya dokumen-dokumen yang dinilai secara bertahap, dan mungkin ada juga pertimbangan-pertimbangan khusus yang diambil alih oleh pusat nantinya berkaitan dengan perizinan usaha. Dan di suatu kota atau kabupaten juga bisa mengetahui ketika ada beberapa usaha yang memang dipantau langsung oleh pusat,
yang mana nantinya dari kabupaten kota bisa memberikan masukan dan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kemudian secara lebih lengkapnya sebenarnya masing-masing sistem informasi lingkungan nantinya akan diperjelas lagi dengan adanya beberapa permen yang berkaitan dengan informasi status lingkungan hidup, dengan indeks kualitas lingkungan, sistem informasi peta rawan lingkungan, sampai ke pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini beberapa contoh peraturan LHK 6/2022, sistem informasi pengelolaan sampah nasional, kemudian Permen LHK 24/2021 mengenai cara penyelenggaraan informasi geospasial tematik, kemudian Permen LHK 13/2021 pemantauan emisi industri secara terus-menerus, dan ada Permen HUT 2014 sistem informasi pengelolaan daerah di sungai. Ini beberapa contohnya saja. Dan secara lebih lengkapnya bisa dilihat di masing-masing website kementerian, biasanya sudah menambahkan tautannya berkaitan dengan sistem informasi lingkungan masing-masing. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh gambaran sistem informasi. Yang pertama ini SIPSN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Di sini salah satu bentuk atau cara dari Kementerian KLHK untuk memberikan gambaran data. Jadi di sini kalian bisa lihat ada beranda, ada berita, ada regulasi. Yang utama di sini adalah data pengelolaan sampah dan EPH, kemudian data mengenai fasilitas pengelolaan sampah. Kemudian juga di sistem informasi di sini sudah memberikan gambaran mengenai capaian kinerja pengelolaan sampah berdasarkan database pada tahun 2021 dari 228 kabupaten kota se-Indonesia, maka nanti sudah bisa di running secara real time, jadi tergantung data yang di-input kapan terakhir, jika didapatkan contoh datanya. Pertama, timbulan sampah, berapa timbulan sampah dalam ton per tahun, pengurangan sampah berapa banyak. Jadi dari timbulan sampah sekian, dari 28 juta ton. Di sini kita bisa melihat yang terkelola mencapai 64,21%, pengurangan sampah sekian, dan sampah yang tidak terkelola sekian. Tentunya ini akan menjadi salah satu hal yang sangat menarik ya, khususnya bagi kita di sini ya, untuk mendapatkan satu ide yang nantinya bisa dibuat apakah dalam bentuk riset atau penelitian nantinya. Dan inilah salah satu keuntungan dari dibuatnya suatu sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Ya mungkin dalam penerapannya kita bisa penyempurnaan lagi berkaitan dengan database-nya, verifikasi dari data yang ditampilkan di sini. Kemudian melalui sistem informasi ini juga kita bisa melihat dalam bentuk bagan atau grafik, di mana di sini ditampilkan bagaimana komposisi sampahnya berdasarkan jenis sampah ataupun sumber sampahnya, di mana jenis sampah yang paling mendominasi dan mana sumber sampah yang paling mendominasi. Kita bisa langsung menyimpulkan kalau di sini jenis sampahnya adalah sisa makanan, mencapai 40% dia. Sedangkan untuk sumber sampah sendiri ternyata dari rumah tangga yang masih dominannya.
Sebanyak 40%-nya itu berasal dari kegiatan rumah tangga. Kemudian kalau ingin mengeksplor lebih jauh, nanti di sini kalian bisa melihat mengenai timbulan sampah, kemudian fokus ke komposisi sampah, sumber sampah, capaian sampai dengan PLT. Kemudian di tab fasilitas pengelolaan sampah, nanti juga kita bisa mendapatkan atau melihat data mengenai bank sampah, composting, TPS 3R, PDU ataupun ITF, sumber energi, TVA, TPST, dan sektor informal. Jadi kalau kalian nanti klik salah satu, nanti kalian bisa ditampilkan data dalam bentuk tabel dan dalam bentuk peta atau map yang menunjukkan secara kuantitasnya, secara kuantitas berapa banyak. Jadi contohnya bank sampah yang terdata di database ini untuk masing-masing provinsi, untuk masing-masing kota kabupaten itu ada berapa banyak, itu kan bisa kita tengok di sini. Kemudian sistem informasi yang berikutnya adalah SIGAP KLHK, sistem informasi geospasial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan di sini fokusnya lebih ke peta, dan nanti ada beberapa publikasi yang bisa kita gunakan terkait dengan tergantung dengan kebutuhan. Peta sendiri, peta yang ditampilkan di sini mulai dari metadatanya, kemudian ada peta cetak, peta interaktif, dan analisis spasial. Ini tidak sebanyak yang sampah tadi ya dari saya. Kemudian yang berikutnya ada JIGN, Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Ini satu gerakan yang cukup menarik juga sebenarnya dari BIG. Bagaimana caranya menyiapkan satu data Indonesia terkait dengan informasi geospasial. Karena ini sudah menjadi salah satu bentuk sistem terintegrasi. Ada banyak yang bisa kita unduh dari sini. Peta AOI, peta perwilayah, peta RBI terdampak bencana, lain sebagainya dalam format JPG ataupun PDF. Itu saja ya mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa kalau memang ada yang ditanyakan, mungkin bisa lewat kolom komentar saja nantinya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai model pengelolaan kualitas lingkungan. Kan kita membahas sedikit secara definisinya apa sih, apa yang dimaksud dengan model, apa fungsinya, dan kita akan sedikit membahas jenis-jenis model itu sendiri. Dan tentunya apa kaitannya dengan pengelolaan kualitas lingkungan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.